semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya, hari ini aku mau bikin jajanan atau kue kekinian resep terbaru, dan ini hanya modal ubi jalar dan nanas bisa menjadi kue yang sangat istimewa. Cocok sekali buat pelengkap isen snack box atau suguhan acara keluarga, atau buat ide jualan juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Ini cara buatnya sangat mudah dan simple dan enak rasanya. Yuk kita bikin sama-sama. Buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita mau bikin selai nanas atau buat isiannya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan ada nanas segar dengan berat 3 kilo lebih sedikit ya. Kemudian ini nanasnya dikupas hingga bersih, serta mata-matanya juga dibuang semuanya, supaya nanti hasil selai nanasnya tidak ada res-resnya. Nah, ini sudah selesai dikupas ya, kemudian dicuci bersih. Dan langkah selanjutnya ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian saja. Dan bongkot dalamnya itu jangan dibuang ya, supaya nanti hasil selai nanasnya itu ada seratnya ya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan parutan, dan nanasnya ini diparut semuanya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya pakai metode nanasnya diparut ya, tidak di blend, karena sebelumnya sudah pernah bikin dengan cara di blend itu hasilnya tidak ada seratnya teman-teman, dan kurang memuaskan. Jadi hari ini saya pakai metode diparut saja, supaya hasil selai nanasnya itu ada serat-seratnya dan bagus sekali. Ini sudah selesai diparut semuanya nanasnya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon. Tuang nanas yang sudah diparut ke dalam teflon, nyalakan apinya, lalu tutup teflonnya, dan ini direbus kurang lebih 30 menitan hingga menyusut airnya. Dan ini setelah 30 menit airnya juga sudah sedikit menyusut ya. Langkah selanjutnya, tambahkan 150 gram gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur merata, dan tutup kembali. Diamkan kurang lebih 15 menit atau hingga sedikit menyusut lagi airnya ya. Dan ini setelah 15 menit ya teman-teman, dan airnya juga sudah sedikit menyusut lagi, warnanya juga sudah sedikit berubah. Kemudian ini terus kita aduk-aduk menggunakan api kecil supaya tidak mudah gosong. Nanti kalau gosong itu rasanya akan pahit ya teman-teman. Nah, dan ini sudah mulai menyusut, sudah tidak ada airnya ya, ini sudah matang. Dan kemudian matikan apinya, lalu angkat, taruh di wadah seperti ini. Nah, setelah ditaruh di wadah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu hingga dingin sebelum buat
isiannya ya. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu. Hasilnya sangat cantik dan menarik sekali. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada ubi jelar dengan berat 2 kg ya. Jadi ini ubinya itu ukuran besar sekali ya teman-teman, walaupun cuma 2 biji itu banyak sekali. Langkah selanjutnya ini ubinya dikupas semuanya terlebih dahulu hingga bersih. Ini sudah selesai dikupas ya, dan pastikan jangan sampai ada hitam-hitamnya yang masih nempel ya. Kalau masih ada hitam-hitamnya itu dibuang supaya nanti ubinya tidak pahit ya teman-teman. Dan jangan lupa dicuci bersih supaya tidak ada getahnya juga. Oke, ini sudah selesai dicuci bersih dan kemudian taruh di wadah. Langkah selanjutnya ubi yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas juga, ini kita potong-potong ya. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena nanti ini ubinya mau dikukus. Jadi walau hanya 2 biji ubi, tapi ini sangat banyak sekali ya, karena ukurannya sangat besar. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong ubi jalarnya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, tapi ini belum mendidih, nggak apa-apa, kita masukkan saja ubi jalar ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit, ini sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat. Langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang ubi jalar yang sudah dikukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya. Nah, begitu dihaluskan itu langsung ambiar ya teman-teman, karena memang ini ubinya itu sangat pulen sekali dan empuk banget. Nah, ini ubinya sudah hancur seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung ketan putih ya. Nah, berhubungan wadahnya tidak muat, ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus. Dan langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk atau kita oleni ya, supaya menjadi adonan yang sempurna ya. Nah, supaya lebih mudah ini akan kita oleni menggunakan tangan saja ya. Dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan supaya lebih higienis lagi ya. Dan ini terus kita oleni menjadi adonan yang kalis gitu. Nah, kemudian di sini ada bahan tambahan yaitu jelly nanas ya teman-teman. Jadi ini satu bungkus itu ada 80 gram, tapi ini akan kita tambahkan separuh saja alias 40 gram saja. Dan ini nanti adonannya akan ada aroma nanas ya. Kemudian ini kita oleni menjadi adonan yang kalis.
Nah, jadi adonannya itu teksturnya seperti ini ya teman-teman, jangan ditambahkan air ya. Cukup menggunakan dari kelembapan ubi jalarnya saja. Jadi di sini tidak pakai air ya. Nah, ini sudah pas banget adonannya. Untuk memastikan adonannya sudah pas atau belum, ini kita ambil secomot lalu dipulung-pulung. Kalau sekiranya tidak ambiar, itu sudah pas banget. Nah, jadi seperti ini sudah pas. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan piring dan kasih minyak sedikit lalu ratakan, dan kemudian ini kita kasih amparan kertas buat manggang roti atau bolu ya teman-teman, karena berhubungan saya tidak punya daun pisang, jadi pakai bahan apa adanya saja. Nah, itu ada selai nanas yang sudah kita bikin pertama tadi. Langkah selanjutnya ini kita ambil secomot adonan. Buat teman-teman yang mau menggunakan daun pisang buat amparannya juga boleh ya, karena di Hongkong sangat susah sekali nyari daun pisang. Nah, langkah selanjutnya ini kita isi dengan selai nanas secukupnya, jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya saja, tapi sesuaikan ukurannya saja ya, mau bikin kecil atau lebih kecil atau sedang atau besar, terserah teman-teman masing-masing saja. Kemudian ini kita pulung-pulung supaya lebih padat, dan di sini sudah saya siapkan ada alat unik ya teman-teman, seperti ini. Ini itu buat bungkus sayur ya, bungkus timun, bungkus buah. Jadi saya gunakan buat bikin kue seperti ini, tapi di steril terlebih dahulu hingga bersih. Jadi jangan langsung kita dibikin kue ya, harus disteril, direndam dengan air panas gitu supaya lebih bersih lagi ya. Nah, kemudian ini kita bikin seperti ini ya modelnya atau modifnya, jadi lebih cantik dan lebih menarik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita bikin semuanya seperti ini dan sudah diisi dengan selai nanas ya. Hasilnya sangat cantik, menarik ya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan nastar ubi jalarnya ke dalam kukusan. Lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit dan ini hasilnya ya, benar-benar menarik sekali. Langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, ini sudah diangkat ya. Hasilnya benar-benar menakjubkan ya teman-teman, dan tampilannya itu menarik, cantik, glowing, dan ini soal rasa jangan diragukan lagi ya, pasti enak banget. Nah, ini itu cocoknya dinikmatin tuh masih hangat-hangat gitu teman-teman. Kalau masih hangat langsung kita nikmatin itu rasanya tuh lebih enak lagi ya. Nah, yang buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat hidangan acara keluarga atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide pelengkap isian snack box, atau juga buat ide jualan ya. Nah, ini kita akan cobain ambil satu seperti apa tekstur dalamnya. Benar-benar cantik dan menarik sekali teman-teman. Apalagi ini kalau buat pelengkap isian snack box dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik lagi ya. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman, mirip-mirip banget dengan nastar pada umumnya, cuman di sini berbeda ya. Ini bukan nastar kue kering ya, tapi nastar ubi jalar teman-teman, dan ini belum ada yang buat ya, baru kali ini saya buat juga. Sebenarnya
coba-coba gimana rasanya dan gimana hasilnya. Ternyata enak banget. Dan ini lebih ke apa ya, lebih ke kenyal ya teman-teman, kenyal, wangi, gurih, pokoknya mantep banget. Oke, kita lanjut ke resep yang kedua, masih bersama kue tradisional kekinian, resep terbaru. Dan kali ini kita mau bikin kue mendut Tales Bogor dengan tampilan yang unik, cantik, dan menarik sekali ya. Nah, dan ini cocok juga buat hidangan acara keluarga atau ide pelengkap isian snack box kekinian, dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik lagi ya teman-teman. Ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali di rumah ada acara keluarga, ini solusinya, tidak pakai ribet dan sangat mudah dan simple juga. Nah, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan, ada talas Bogor jenis Jepang putih dengan berat 700 gram ya. Kemudian ini talasnya dikupas bersih terlebih dahulu. Buat teman-teman, usahakan menggunakan talas Bogor jenis Jepang putih ya, supaya hasil kue mendutnya itu empuk dan pulen ya. Nah, selesai dikupas, kemudian ini dicuci bersih supaya tidak ada getahnya. Jika dirasa masih ada nempel hitam-hitamnya, ini kita buang semuanya sampai bersih. Nah, ini sudah bersih ya dan sudah dicuci juga. Langkah selanjutnya ini talasnya kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya, karena ini nanti mau dikukus ya talasnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai dipotong-potong. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan talas ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit, ini sudah matang ya dan sudah empuk. Lalu angkat, siapkan wadah, lalu tuang talas yang sudah dikukus ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan ya teman-teman. Nah, begitu dihaluskan itu langsung ambiar ya, karena memang ini talasnya bagus banget dan pulen sekali ya. Nah, ini sudah mulai hancur seperti ini. Nah, ini talasnya sudah mulai halus dan hancur seperti ini teksturnya. Langkah selanjutnya tambahkan 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan putih, 6 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan selanjutnya tambahkan juga ada 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml. Ini kita tuang ke dalam wadah dan kemudian ini kita oleni atau adonin hingga menjadi adonan yang kalis ya. Supaya lebih mudah untuk ngadoninnya, ini mau saya adonin menggunakan tangan saja, dan pastikan jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan supaya tetap higienis ya. Nah, dan yang terakhir kita tambahkan sedikit air ya, cukup 50 ml saja, jangan terlalu banyak-banyak supaya adonannya tidak terlalu lembek ya. Nah, nanti kalau adonannya terlalu lembek, hasil kue mendutnya juga akan lembek. Kemudian ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu.
Nah, ini adonannya sudah pas ya teman-teman. Jadi seperti ini teksturnya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering atau keras ya, sedang-sedang saja gitu. Nah, kemudian ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing nanti ini kita kasih pewarna makanan ya. Nah, yang ini kita kasih pewarna makanan warna hijau. Ini kita kasih secukupnya saja dikira-kira. Kemudian kembali adonin hingga tercampur merata dengan pewarna makanannya. Dan yang satu lagi kita kasih pewarna makanan warna merah cabai ya. Nah, buat teman-teman mau dikasih pewarna makanan apa saja bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, nggak harus seperti di video ini ya. Nah, oke, ini sudah tercampur merata warna merah dan warna hijaunya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada gula merah ya, gula merah yang sudah diiris-iris. Nanti ini kita gunakan secukupnya saja sampai adonannya habis aja ya. Nah, ini kita ambil secomot adonan lalu dipulung-pulung. Nah, dan selanjutnya ini kita isi dengan gula merah secukupnya. Nah, jadi ini dikira-kira saja ya teman-teman, mau diisi seberapa saja. Yang suka manis boleh dikasih banyak, yang tidak suka manis boleh dikira-kira saja. Nah, setelah diisi dengan gula merah lalu ditutup rapat-rapat ya, supaya nanti kalau dikukus itu gula merahnya tidak keluar. Nah, berhubungan di sini saya bikinnya dengan ukuran besar, jadi gula merahnya agak banyakan sedikit gitu ya. Nah, kemudian ini kita kepel-kepel seperti ini. Dan pastikan ya jangan sampai masih kelihatan gula merahnya ya, supaya nanti kalau dikukusnya itu gula merahnya tidak keluar. Nah, di sini sudah saya siapkan ada alat unik seperti ini ya teman-teman, seperti yang kemarin-kemarin. Nah, kemudian ini kita kasih modif dengan alat unik ini. Ini alat buat apa ya? Sebelumnya saya tuh beli timun Jepang ya. Timun Jepang tuh dibungkus dengan alat seperti ini. Jadi saya gunakan dan saya manfaatkan buat bikin kue. Tapi sebelum dipakai atau digunakan itu harus disteril ya. Harus disteril terlebih dahulu supaya tetap bersih ya. Jadi ini saya steril menggunakan air panas, jadi tetap bersih. Nah, jadi seperti ini hasilnya, sangat cantik dan menarik sekali. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya, sampai adonannya habis terisi semuanya dengan gula merah. Nah, dan ini yang warna hijaunya ya teman-teman. Jadi semuanya itu cantik-cantik ya, yang merah juga cantik, yang hijau juga cantik dan unik sekali ya teman-teman. Mantep banget. Nah, oke, ini sudah selesai diisi dengan gula merah ya, semuanya warna hijau dan warna merahnya juga. Dan ini hasilnya ya, setelah diisi dengan gula merah semuanya. Jadi karena di sini ukuran besar ya teman-teman, jadi semuanya tuh menjadi 15 biji ya.
Nah, benar-benar cantik, menarik, dan unik sekali. Oke, ini sudah selesai ya, kita isi semuanya dengan gula merah. Dan langkah selanjutnya, di sini kita siapkan ada air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Nah, ini sudah mendidih, lalu masukkan adonan kue mendutnya ke dalam kukusan. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan saja ya, atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman, dan ini sudah matang. Langkah selanjutnya ini kita angkat. Nah, ini setelah dikukus ya, jadi agak sedikit turun ya teman-teman, karena ini tadi tuh ngukusnya saya terlalu kelamaan ya. Seharusnya 15 menit aja itu sudah matang, berhubungan tadi tuh ada iklan lewat, jadi agak lebih 10 menitan gitu. Nah, ini hasilnya tetap cantik ya, tetap cantik dan menarik sekali. Dan ini soal rasa benar-benar enak banget ya. Ini lebih ke empuk dan pulen ya teman-teman, karena kita menggunakan bahan dasar talas Bogor jenis Jepang putih. Jadi rasanya tuh lebih ke empuk dan pulen banget. Nah, ini hasilnya, kita cobain ambil satu ya. Nah, jadi motifnya itu sangat cantik sekali. Kalau sudah dingin itu sedikit glowing ya. Nah, ini kita belah seperti apa tekstur dalamnya. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan isian unti kelapa juga boleh, gula merah juga boleh, terserah teman-teman saja ya. Di sini saya coba menggunakan gula merah aja, karena yang kemarin-kemarin itu sudah kita bikin dengan unti kelapa dan kacang hijau ya. Bismillah. Asli ini enak banget, lebih ke empuk dan pulen dan gurih, pokoknya mantep banget. Buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba ya, semoga suka dengan resepnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.